Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairing balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairing salam 100 sambah, salam lalu sambah kembali. Sambah sujui jo simpuah sabare bungka nampiawai, naraco luruh main daun. Indak basisiak jo basiba, indak bahinggo jo babateh. Kok kete indak basabui namo, kok gadang indak babilang gala. Uji sambah nanta serak kepada penonton kasadonyo. Ambil rambutan pakai galah, rambutan masak masuk ke goni. Ambo unjuakan salam 100 sambah, salam tahun juak ke orang rami. Pai baburu mendapat ruso dijual ke pasar baso. Salamai datang di sana kasadonyo, salamai basuwo di channel kita ko. Minang Mustika Jaya Channel. Bayak dan sana kasadonyo, semoga dan sana kasadonyo berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan satu apapun hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ko kita lagi judul di sana yaitu omset pedagang turun, baa caronyo, dagang lah langang, piti ndak ado. Rumah tampak jalan ndak tahu, anggan lalu paham tertumbuak. Pasanan lesu dan daya beli masyarakat nan turun drastis. Kedua hal ko acok tadanga belakangan ko di telinga gitu. Dan menjadi perhatian khusus bagi kita para pedagang. Hal ko tentu sangat wajar, sebab secara gari-gadangnya kedua faktor tersebut secara langsung mempengaruhi keberlangsungan usaha kita. Hidup baraka bau kue jo bajangko. Pepatahku mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki visi dan tahu ke mana arah dan tujuan. Sadonyo harus terencana dan dilaksanakan dengan baik. Lalu caranya dengan usaha kita. Apakah usaha kita mengalami kedua hal tersebut? Nalah berimbas kepada omset usaha yang sedang kita jalankan. Saat omset penjualan turun, maka secara otomatis kinerja usaha kita pun akan mengalami penurunan. Mungkin juga semangat kita pun akan turun. Bahwa angka penjualan adalah faktor penting yang akan mempengaruhi jumlah keuntungan yang akan kita hasilkan. Jika angka penjualan tinggi, maka potensi keuntungan yang akan kita dapat tentu akan menjadi gadang pula. Namun sebaliknya, jika angka penjualan merosot, maka kemungkinan tentu usaha kita akan gagal menghasilkan keuntungan dan bahkan berpotensi untuk mengalami sejumlah kerugian. Keberlangsungan usaha kita sangat tergantung pada daya beli masyarakat dan juga angka penjualan yang bisa kita capai. Karena itu sangat penting untuk mengatasi hal tersebut dengan baik. Kita harus meningkatkan omset dengan cara nantape. Apabila kendala yang dihadapi oleh usaha kita di pasar, kita tentu harus mengatasi dengan cara yang tepat. Penting untuk mencapai omset penjualan yang maksimal agar sedonyo biaya dalam usaha bisa tertutupi dan mencapai titik keuntungan di dalam usaha yang kita jalankan. Jika ternyata selama atau belakangan omset penjualan kita mengalami penurunan, maka sejumlah masalah mungkin akan datang pula menghampiri usaha kita.
Bukan hanya kita saja, namun usaha dalam skala gadang sekalipun akan mengalami masalah yang sama saat omset mereka mengalami penurunan. Hal seperti itu akan berimbas pada usaha secara keseluruhan, sehingga sangat penting untuk mengatasinya dengan langkah-langkah nan tepat. Sebagai upaya dari kita, disiko akan dicoba ada sampai kiai yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan omset kita dalam usaha yang sedang menurun. Yang pertama, tingkatkan kualitas produk yang kita jual. Condong mata karena rancak, condong selera karena lama. Makin diceliak, makin tersayang, makin dipandang batabah bedo. Apa nan kita jual salamuko baa kualitasnya, kedua hal tersebut menjadi poin penting yang harus kita cermati dengan baik. Jika salamuko kita menjual produk nan selalu laku dan mendatangkan omset penjualan yang tinggi, bukan berarti itu akan bisa bertahan selamanya dan membuat kita goyang-goyang kaki saja dengan nyaman untuk waktu yang panjang. Karena dunia usaha akan terus berkembang dan melahirkan banyak peluang baru atau bahkan menghilangkan peluang yang telah kita paci selama itu. Jumlah pebisnis baru akan muncul bersamaan dengan sejumlah produk barunya, dan mungkin saja produk yang mereka bawa lebih banyak dari yang kita miliki. Apakah kita siap menghadapi masalah seperti itu? Jadi bukan hanya menjaga kualitas produk, namun terkadang karena ketatnya persaingan usaha, kita dipaksa untuk berinovasi dan membuat produk yang kita jual menjadi lebih baik dan taruh lebih baik dari sebelumnya. Jika tidak, maka bisa jadi kita akan kehilangan pasar dan juga tentu akan kehilangan omset penjualan. Artinya usaha kita bisa saja mati dan gulung tikar. Untuk itu pastikan selalu melakukan evaluasi terhadap produk yang kita jual dan menyesuaikan dengan kondisi pasar yang ada. Hal itu akan membantu kita untuk tetap bertahan dan memiliki omset penjualan yang baik, sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal atas usaha yang kita jalankan. Yang kedua, kenali pasar dan konsumen dengan baik. Tak kenal maka tak sayang. Sebagaimana hal dalam kehidupan, pasar dan konsumen juga sangat mungkin untuk mengalami perubahan. Hal yang sama juga mungkin terjadi pada konsumen kita, sebab ada banyak faktor yang akan mempengaruhi perilaku konsumen tersebut. Untuk itu, pengetahuan yang baik dalam menilai kedua hal tersebut sangat diperlukan. Jika memiliki cara yang tepat untuk menilai perubahan pasar dan juga perubahan perilaku konsumen, maka kita tentu akan paham bagaimana cara mengatasi kedua hal tersebut. Selain peningkatan kualitas produk, kegiatan promosi dan juga langkah pemasaran lainnya adalah hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan omset penjualan kita. Pada waktu atau saat daya beli konsumen mungkin saja akan menurun, dan harus kita bisa mengatasi kondisi itu dengan berbagai strategi promosi dan juga pemasaran yang tepat. Mungkin diskon atau program belanja atau promosi-promosi lain. Mungkin itu bisa menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan omset penjualan kita menjadi lebih maksimal. Pastikan kita bisa mengenali kendala yang ada di pasar
dan juga perilaku konsumen yang kita adoi dengan baik, sehingga bisa kita memilih dan menjalankan langkah-langkah nan tepat untuk mengatasi hal tersebut. Yang ketiga, tingkatkan layanan terhadap konsumen. Condongnya mato yo kanan rancak, condong salero yo kanan lama, baitu bana pitu hadai, rancak menurut kata basara. Usaha yang menempatkan kita pada kondisi persaingan yang ketat, di mana kita menghadapi pebisnis lain dengan segmen pasar yang sama, kualitas produk dan sejumlah strategi pemasaran yang handal, alun tentu bisa menangkan pasar tersebut. Itu akan membutuhkan keunggulan lain sehingga konsumen tetap melirik dan tetap loyal pada produk yang kita pasarkan. Cara kita melayani konsumen akan sangat berpengaruh pada omset penjualan yang bisa kita capai. Sangat penting memiliki kemampuan yang baik dalam melayani konsumen, sehingga mereka akan tetap loyal dan tidak berpaling pada produk sejenis lainnya yang ada di pasaran. Pahami dengan baik apa yang diinginkan konsumen, sehingga bisa memberikan dan memenuhi sedunia keinginan itu dengan baik dan memenangkan persaingan pasar yang ada. Anjalai pamaga koto tumbuh serumpun jo ligundi. Kalau pandai bakato-kato umpamo santan jo tangguli. Kiek nang kampe maksimalkan pemasaran produk. Anjalai tumbuh di munggu, sugi-sugi di rumpun padi, supaya pandai rajin baguru, supaya tinggi naikkan budi. Selain tiga kiek nan pertama, ada kiek nang kampe yaitu kegiatan pemasaran yang menjadi hal lain yang tidak boleh disepelekan. Penting untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dalam bidang pemasaran tersebut. Sebab usaha dan pasar akan terus berkembang dengan pesat. Jika tidak menerapkan berbagai strategi pemasaran yang tepat untuk mengimbanginya, maka bisa saja omset terus menurun dan berpotensi membuat kita gulang pika. Luangkan waktu untuk mempelajari hal itu dan jangan lupa untuk mengaplikasikannya di dalam usaha yang sedang kita jalani. Kita bisa ambil contoh dalam pelayanan kita lihat di konter HP, misalnya kalau di Jakarta ITC Roksimas, nam pelayannya rajin menyapu orang yang lalu. Ada pula kita lihat ada pegawainya yang menari-nari di muka kedainya untuk menarik perhatian calon pelanggan. Mari kita lihat sepintas videonya. Okay, are you ready? While I'm in there, we're telling on the chart, locking in just like that. Budi bayak baso ketujuh mulut manih kucing dan murah. Itulah yang perlu tetap kita pelihara sebagai orang usaha atau pedagang. Bagi dosana ambo yang ambo ingatkan adalah usah bak ayam lapih malam, bak kambing diperancahkan. Artinya hilang pedoman hidup, lapih pegangan hidup, berputih haso dalam berusaha. Apalagi sampai minta ditawar jo dukun kampung kukuak bisiak jo tenuang. Dun sanak kesadunyo usah takwik galih hendak kalaku, salamu menjual orang ketujuh. Rasaki pemberian Tuhan kuasa, kita nan hanya berusaha. Mungkin untuk kali ini sampai di siku dulu videonya dun sana. Silakan berikan komentar kalau ada diskusi yang bisa kita lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.